Umat Islam Indonesia sekarang betul-betul berada di persimpangan jalan. Kita banyak mendapatkan tokoh-tokoh kita yang sudah tidak lagi istiqomah akidahnya, tidak istiqomah lagi kecintaannya kepada Islam. Mereka lebih cinta kepada dunia, mereka lebih cinta kepada nafsu. Kenapa demikian? Diteruskan dalam ayat lain, dzalika billahum yuhibbunal hayatad dunya lal akhirah. Karena mereka lebih cinta kepada dunia daripada akhirat, sehingga berani pilih-pilih ayat, berani pilih-pilih ajaran, ini cocok dan ini tidak cocok. Kita kadang-kadang alergi dengan Islam. Kita menyatakan dirinya seorang muslim, seorang mukmin, bahkan mungkin muttaqin, tapi ternyata alergi dengan syariat Islam. Harus bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Begitu pula da'i. Seorang da'i, seorang khatib tidak boleh penakut. Takut karena ada kepentingan, takut karena ada nafsu, sehingga tidak berani menyampaikan hak. Dia menyimpan yang hak, Islam disampaikan yang indah-indah, tidak pernah memberikan evaluasi kepada umatnya, kepada kita sekalian. Evaluasi kepada umat Islam Indonesia, yang mana kita adalah umat Islam terbanyak di dunia ini. Ternyata kita telah salah di dalam menempuh siratal mustaqim. Kita telah mau kepada sebagian ayat dan kita menampik sebagian yang lain. Hal ini jelas kita berada dalam kekufuran yang nyata. Bagaimana agar kita keluar dari ancaman kufur, dari ancaman syirik? Karena tatkala kita menolak satu ayat saja, kita sudah kufur, kita sudah syirik. Maka lazim Allah SWT telah menetapkan mutlak untuk kekal abadi dalam api neraka. Tidak ada surganya orang yang menolak satu ayat, apalagi menolak sebagian besar, maka tidak ada ampunan baginya. Walaupun dia ahli salat, walaupun dia ahli puasa, walaupun dia hajinya tiap tahun, umrahnya mungkin tiap minggu, dan seterusnya ibadah-ibadah yang lainnya. Tetapi satu, dia menolak totalitas hukum syariat Allah SWT, maka dia telah kafir dan syirik. Tidak mampu berbuat karena kita bukan penguasa, kita bukan pengambil kebijakan. Bagi kita cukuplah kita tidak suka kita diatur dengan selain ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kita benci hati ini, kita tidak ridha hati ini kalau kita sebagai umat Islam tidak diatur dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Cukuplah ini sebagai hujjah bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yusiruna sun'a. Katakanlah Muhammad, sampaikan kepada sahabat-sahabatmu, sampaikan kepada umatmu, maukah kalian aku sampaikan, yaitu suatu kabar yang sangat baik sekali. Siapa sebenarnya orang yang paling rugi di dunia ini? Yang paling rugi usahanya, yang paling rugi ibadahnya, yang paling rugi sedekahnya. Alladzina dhalla sa'yuhum bil hayatid dunya, mereka yang menurut Allah sesat usahanya di dunia ini. Wa yahsabuna annahum yusiruna sunna, tapi dia yakin, menyangka dia sudah baik dan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نصلي ونسلم على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ووالاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin sidang Jumat Sesami Muljah, alhamdulillah kita memanjatkan puja-puji kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini kita bisa menunaikan kewajiban kita taat menjawab panggilan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menunaikan solat Jumat berjamaah. Kesyukuran ini betul-betul selalu harus dihidup-hidupkan, karena betapa penting kita menyukuri nikmat taat. Mudah-mudahan kita selalu berada dalam ketaatan sampai ujung akhir daripada kehidupan kita, sehingga kita bisa mendapatkan panggilan dengan panggilan yang sangat indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tidakkah pantas panggilan ini disandang oleh siapapun dia, baik dari orang yang berdarah ningrat, darah biru, atau mungkin dari para orang-orang yang terlahir dari kelompok-kelompok yang tinggi nasabnya. Tidak pantas. Cuma yang pantas bagi siapa yang hidup dalam ketaatan dan mati dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dirasa saat-saat ini kita masih merasakan getaran, yaitu Idul Adha, getaran daripada apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, yaitu ibadatul hajj dan juga at-tadhiyah ataupun al-qurban. Saat ini umat Islam Indonesia yang menunaikan haji ke Baitullah telah rampung. Mereka telah menunaikan sunnah yang telah dilakukan oleh ayah mereka dan ibu mereka, ibu kita yaitu Ibrahim, ayah kita Ibrahim alaihissalam dan ibu kita Hajar alaihissalam, yang mana kita pantas untuk mengambil suri tauladan kepada keluarga ini, terutama kepada junjungan kita Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana Allah telah mempermaklumkan beliau sebagai contoh dan tauladan bagi kita umat Islam. Bukan hanya beliau semata, tapi juga walladzina ma'ah, dan orang-orang yang besertanya, yaitu keluarganya, istrinya dan juga anak-anaknya. Allahu Akbar. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita harus mengerti dan mengenal sosok Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Ternyata menurut sejarah, beliau dalam kehidupannya bukan merupakan kehidupan yang baik dan aman-aman saja, tidak. Beliau hidup di tengah masyarakat yang musyrik dan kufur. Ayah dan ibunya adalah penyembah berhala. Bahkan ayahnya termasuk orang yang sangat kuat pendukung dalam praktik kesyirikan dan kekufuran, karena ditengarai beliau adalah ahli pahat yang memang ahli dalam membuat patung dan berhala. Beliau dan keluarganya adalah pendukung daripada kedaulatan syirik, kedaulatan kufur, yaitu Namrud laknatullah alaih. Jadi Nabi Ibrahim adalah nabi yang dibesarkan di tengah keluarga yang syirik dan kufur. Dibesarkan di tengah keluarga yang memiliki tingkat ekonomi yang mapan karena kedekatannya dengan penguasa. Tapi kenapa Nabi Ibrahim, Nabi kita ini bisa keluar
dari dominasi kesyirikan dan bisa keluar dari kemapanan ekonomi dan rezeki. Begitulah Allah SWT memprogram beliau, sehingga Allah SWT berfirman dalam sebuah ayat, wa kadzalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ardi waliyakuna minal muqinin. Dan demikianlah Allah Subhanahu wa taala telah memperlihatkan dan mempertontonkan kepada Nabi Ibrahim muda sebelum kenabiannya, yaitu kerajaan Allah Rabbnya, baik kerajaan langit dan bumi, agar dia menjadi orang-orang yang yakin. Allah mempertontonkan kepada Nabi kita Ibrahim tanda-tanda kekuasaannya. Beliau tatkala melihat langit dan apa yang ada di dalamnya, beliau itu betul-betul terpesona. Tapi beliau itu diberi kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahasia gaib dibukakan oleh Allah, sehingga beliau itu tidak terpesona dengan gelapnya langit dan apa yang ada di dalamnya. Beliau tidak terpesona dengan bintang gemintang yang indah, dengan bulan, dengan matahari yang dahsyat dan agung. Tapi beliau dibimbing oleh Allah, sehingga beliau itu bisa menyimpulkan di akhir daripada pencariannya, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Saya akan sembahkan diri saya kepada yang menciptakan langit dan bumi. Saya akan tunduk takluk, patuh dan mengabdikan diri saya zahir dan batin kepada pencipta bintang gemintang, matahari dan tata surya, serta apa saja yang ada di bumi dan di langit ini. Wa ma ana minal musyrikin, dan saya tidak akan termasuk kelompok orang-orang yang musyrik. Inilah bentuk kepribadian yang diciptakan dan dibina oleh program ilahi. Kita umat Islam dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk napak tilas beliau dalam pencarian tauhid, pencarian akidah. Jangan sampai kita meleset mencari akidah dengan jalan-jalan yang tidak jelas juntrungnya. Kita telah diasyratkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk minta, untuk berdoa dengan doa wajib, diulang-ulang minimal 17 kali sehari. Kita wajib berdoa dengan doa itu, wajib hukumnya. Barang siapa yang tidak berdoa dengan doa itu, maka dia tidak akan pernah dianggap sebagai seorang mukmin dan muslim. Apa gerangan doa itu? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, ya Rabb, berilah kami petunjuk ke jalanmu yang lurus. Ini doa wajib, mengandung arti dan makna bahwasanya setiap mukmin dan muslim harus berikhtiar sebesar-besarnya untuk mencapai hidayah, jalan yang lurus. Apapun statusnya, dimanapun ia berada, tidak boleh lepas dari semangat ini. Kita hidup ini mencari ini, mencari jalan yang lurus. Jangan sampai hiruk pikuk dunia ini telah menyimpangkan kita dan telah melengsarkan kita dari arah yang benar, yaitu siratal mustaqim. Karena saat ini, hadirin yang dimulakan Allah, banyak daripada umat Islam saat ini telah tidak tepat jalur yang telah ia tempuh dalam menempuh keimanan dan keislamannya. Allah berfirman dalam sebuah ayat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis silmi kafah, masuklah kalian dalam Islam secara totalitas. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Kita diberi wawasan yang lebih cerah lagi. Apa siratal mustaqim itu? Siratal mustaqim adalah berislam secara kafah, berislam secara totalitas. Tidak boleh untuk seorang muslim memilih ini
dari Islam sesuai dengan keinginan, sesuai dengan kemauan, sesuai dengan apa yang ia butuhkan. Saya butuh Islam ininya, maka saya ambil Islam. Kemudian saya tidak butuh Islam dari itunya, saya tampik dan saya tinggalkan Islam yang demikian. Banyak potret umat Islam yang demikian yang sedang berjalan dan terjadi di tengah masyarakat kita saat ini. Kita kadang-kadang alergi dengan Islam. Maaf, kita menyatakan dirinya seorang Muslim, seorang mukmin, bahkan mungkin muttaqin, tapi ternyata alergi dengan syariat Islam. Islam yaitu disesuaikan dengan kebutuhan dirinya, disesuaikan dengan kebutuhan kelompoknya. Betul-betul ini adalah kesalahan fatal. Allah memberikan arahan kepada kita, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apa kamu beriman kepada sebagian isi Al-Quran, isi Alkitab, dan kamu kufur kepada sebagian isi dan kandungan ajarannya yang lain? Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika illa khizyun fil hayatid dunya. Maka tidak ada balasan orang yang berbuat demikian minkum dari kalian illa khizyun fil hayatid dunya, kecuali dia harus hina di dunia. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adzab, dan di hari kiamat dia akan dipulangkan ke dalam siksa yang sangat keras. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak pernah lalai dengan apa yang telah kalian perbuat. Saya memberanikan diri untuk menyampaikan ini karena sifat daripada Islam itu di samping sebagai hidayah adalah sebagai furqan. Harus bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Begitu pula da'i. Seorang da'i, seorang khatib tidak boleh penakut. Takut karena ada kepentingan, takut karena ada nafsu, sehingga tidak berani menyampaikan hak. Dia menyimpan yang hak. Islam disampaikan yang indah-indah, tidak pernah memberikan evaluasi kepada umatnya, kepada kita sekalian. Maka itu khatib saya menyampaikan ini, evaluasi kepada umat Islam Indonesia, yang mana kita adalah umat Islam terbanyak di dunia ini. Ternyata kita telah salah di dalam menempuh siratal mustaqim. Kita telah mau kepada sebagian ayat dan kita menampik sebagian yang lain. Hal ini jelas kita berada dalam kekufuran yang nyata. Maka itulah saya beri informasi dan saya permaklumkan bagaimana agar kita keluar dari ancaman kufur, dari ancaman syirik. Karena tatkala kita menolak satu ayat saja, kita sudah kufur, kita sudah syirik. Maka lazim Allah SWT telah menetapkan mutlak untuk kekal abadi dalam api neraka. Tidak ada surganya orang yang menolak satu ayat, apalagi menolak sebagian besar. Satu ayat saja ditolak, maka tidak ada ampunan baginya. Walaupun dia ahli salat, walaupun dia ahli puasa, walaupun dia hajinya tiap tahun, umrahnya mungkin tiap minggu, dan seterusnya ibadah-ibadah yang lainnya. Tetapi satu, dia menolak totalitas hukum syariat Allah SWT, maka dia telah kafir dan syirik. Hadirin yang dimuliakan Allah, bagaimanakah kita untuk bersikap saat ini? Kita berada di tengah kehidupan yang mana Islam sudah tidak bisa diterima lagi untuk menjadi way of life, dasar kehidupan kita. Kita tidak bisa memaksakan. Islam itu tidak memaksakan kehendaknya kepada kita. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam Islam. Khatib menyampaikan ini hanya sebagai informasi. Ini ajaran Allah, ini ajaran Rasulullah, ini kabar dari Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian bagaimana kita bersikap? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam satu ayat, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadran
falaihim ghadabun minallah wa lahum adzabun adzim. Allah berfirman dalam Al-Quran, barang siapa yang kufur kepada Allah, keluar dari agamanya setelah dia masuk Islam, kecuali bagi siapa yang berada dalam posisi dipaksa, takut, terdesak, tapi hatinya tetap mutmainnun bil iman, hatinya tetap konsisten dalam keimanan, tapi dia dalam keadaan terpaksa harus mengikuti ajaran yang dipaksakan kepadanya. Akan tetapi bagi siapa yang hatinya damai dengan syariat yang bukan Islam, damai dengan ajaran yang bukan Islam, damai dengan aturan yang bukan Islam, maka dia akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala dan baginya siksa yang agung. Allahu Akbar. Ini kabar gembira bagi kita. Kita yang papa saat ini tidak mampu berbuat karena kita bukan penguasa, kita bukan pengambil kebijakan. Bagi kita cukuplah kita tidak suka kita diatur dengan selain ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kita benci hati ini, kita tidak ridha hati ini kalau kita sebagai umat Islam tidak diatur dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Cukuplah ini sebagai hujjah bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya beranikan katakan ini dan sampaikan ini karena saat ini ujiannya sangat besar sekali bagi umat Islam Indonesia. Umat Islam Indonesia sekarang betul-betul berada di persimpangan jalan. Kita banyak mendapatkan tokoh-tokoh kita yang sudah tidak lagi istiqomah akidahnya, tidak istiqomah lagi kecintaannya kepada Islam. Mereka lebih cinta kepada dunia, mereka lebih cinta kepada nafsu. Kenapa demikian? Diteruskan dalam ayat lain, dzalika bihum yuhibbunal hayatad dunya lal akhirah. Kenapa demikian? Karena mereka lebih cinta kepada dunia daripada akhirat, sehingga berani pilih-pilih ayat, berani pilih-pilih ajaran, ini cocok dan ini tidak cocok. Mudah-mudahan keterbatasan kita saat ini tidak mengurangi semangat kita untuk bermujahadah, untuk menyampaikan sebagaimana yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya yang hak itu dari Allah Subhanahu wa taala dan yang hak itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Demikianlah khutbah Jumat singkat yang bisa khatib sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu nafi' bagi kita dan mudah-mudahan menjadi renungan bagi kita agar kita tidak termasuk ke dalam kelompok orang yang merasa diri kita ini baik, ternyata tatkala di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun amal ibadah kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan dalam suatu ayat, qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yusinuna sun'a. Katakanlah Muhammad, sampaikan kepada sahabat-sahabatmu, sampaikan kepada umatmu, maukah kalian aku sampaikan yaitu suatu kabar yang sangat baik sekali. Siapa sebenarnya orang yang paling rugi di dunia ini? Yang paling rugi usahanya, yang paling rugi ibadahnya, yang paling rugi sedekahnya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, mereka yang menurut Allah sesat usahanya di dunia ini. Wa yahsabuna annahum yusinun sunna, tapi dia yakin, menyangka dia sudah baik dan benar. Wa qur rabbi firham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nusalli wa nusallimu ala habibinal Mustafa Muhammad haitsu qala tabaraka wa ta'ala wa amarna wa amar jama'a malaikatal muqarrabin bis salati wat taslim alaihi haitsu qala tabaraka wa ta'ala
innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka ghafirud dzunubi wal khati'at ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin واصلح ولاة المسلمين والف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم ووفقهم للعمل بما يفصل الإسلام والمسلمين. اللهم أهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم والقي في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.